Tes. Kayaknya kejauhan dari komputernya. Dia pencet tombolnya nggak bisa. Baru bisa dari sini. Oke. Berarti saya nongkrong sekitar sini aja. Ya, ini sekilas tentang saya tadi udah sempat dibahas. Tapi yang mungkin saya perlu garis bawahi adalah di sini dilihat tahun 95 saya mahasiswa plus programmer. Maksudnya apa itu? Jadi waktu kuliah saya udah mulai kerja. Karena itu strategi saya agar ketika lulus CV-nya saya udah ada isinya, nggak potong lagi. Ada keponakan saya, dia termasuk lulusan terbaik IPB, tapi dia luput, mungkin terlalu sibuk kuliah atau apa gitu ya. Ya lulus dengan sebagai status sebagai lulusan terbaik IPB, tapi dia sempat cukup lama nggak berhasil mendapatkan pekerjaan karena ya CV-nya masih kosong. Jadi kasihan. Jadi di kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan teman-teman semua, coba usahakan masih kuliah pun mungkin ada skema magang dari kampus atau peluang kerja sambilan yang bisa di remote atau apa, diusahakan. Jadi ketika teman-teman semua lulus, CV-nya itu udah ada isinya. Bikin account LinkedIn, mulai isi dengan proyek-proyek kalian. Jadi mudah-mudahan setelah lulus pun nggak mengalami kesulitan mencari pekerjaan, karena faktanya memang sekarang makin susah ya mencari pekerjaan. Walaupun sebetulnya di sisi lain teman-teman yang pengusaha selalu kesulitan mencari tenaga kerja. Jadi ada yang meleset di sini, ada yang nggak nyambung. Nyambungnya itu mudah-mudahan dengan teman-teman sekalian masih kuliah, udah ada pengalaman kerja, maka ketika lulus bisa langsung nyambung dengan teman-teman di dunia kerja ini gitu. Saya kira itu salah satu triknya. Jadi win-win, teman-teman mahasiswa juga diuntungkan, yang teman-teman pengusaha juga mendapatkan human resources yang mereka butuhkan. Dan satu hal lagi yang penting adalah faktanya pekerjaan teknis itu menyenangkan, misalnya coding, ngoprek hardware, network, segala macam itu menyenangkan. Tapi kondisi Indonesia beda dengan luar negeri. Jadi pesan saya selalu adalah ketika di forum-forum mahasiswa adalah jangan lalai, usahakan sebelum umur 30 tahun sudah di posisi manajemen. Kalau saya kebetulan cuma butuh 3 tahun untuk jadi kepala departemen, itu ada triknya lagi, tapi bukan di sini tempatnya, mungkin nanti sesi berikutnya. Karena di Indonesia itu ada masalah yang namanya ageism, diskriminasi berdasarkan umur. Pertanyaan saya, pernah apa enggak teman-teman ngelihat lowongan sebagai programmer umur di atas 30 tahun? Saya sih belum pernah nemu. Rata-rata diminta umur 25 tahun, belum menikah, ini. Itu semua kalau di luar negeri, itu bisa dipenjara perusahaannya. Nggak boleh kayak gitu. Apa hubungannya sudah menikah sama umurnya dengan performa gitu. Apalagi programming yang kerjanya otak gitu, kan fisik. Nggak ada urusannya sama sekali. Tapi di Indonesia faktanya kayak gitu. Jadi teman-teman perlu ingat, memang pekerjaan teknis itu sangat menyenangkan. Tapi karena kita di Indonesia, maka usahakan sebelum umur 30 tahun itu sudah bisa mulai transisi ke posisi manajerial. Saya sendiri itu ya lebih senang coding, ngoprek hardware segala macam, itu seru dan menyenangkan sekali. Tapi ya nggak bisa, terpaksa manage tim, manage orang, karena ya memang seperti itu kondisinya di Indonesia. Jadi itu mudah-mudahan jadi informasi yang berharga buat teman-teman sekalian. Lalu saya juga dari tahun 2006 saya tuh udah jadi aktivis host open source, maksudnya saya pakai Ubuntu udah dari versi 6. Sekarang Ubuntu udah versi berapa ya? 24 kali ya. Juga founder AOSI, dan tadi sudah beberapa disebutkan, termasuk sempat jadi pegawai negeri di Birmingham City Council. Oke, ini quote yang saya paling suka dan dari Brent Randall, salah satu pejabat di Riot Games. Dia terlibat di game Valorant. Di sini siapa yang pernah main game Valorant?
Wah, banyak juga. Nah ini dia Mas Brand Randall ini kerjanya di optimisasinya Valorant, sehingga dia berhasil membuat 128 tick server itu, sehingga performa Valorant itu betul-betul super smooth. Itu salah satu berkat beliau ini. Kalau sempat nanti saya sangat menyarankan membaca artikelnya ini. Ini seperti membaca petualangan yang sangat seru, bahasanya mudah dipahami, dan surprisingly juga memperlihatkan bahwa ketika kita bicara optimisasi operating system, ternyata banyak urusannya dengan hardware, nggak bisa menghindar. Jadi kalau di mata kuliah kalian ada yang terkait dengan hardware, saya sangat menyarankan untuk bisa mengikuti dan dipahami betul, karena itu manfaatnya ternyata luar biasa. Bahkan kalau syukur-syukur ada mata kuliah yang terkait dengan elektronik. Salah satu penyesalan saya adalah karena saya tidak paham elektronik ketika berurusan dengan database, web server, yang high level semua. Kadang-kadang urusannya nyambung sampai ke perangkat keras dan elektroniknya itu di luar dugaan saya. Jadi kalau punya fondasi ilmu tentang elektronik itu di masa depan bisa menolong juga. Pesannya beliau adalah measure, ukur. Jadi jangan main tuning, tweaking, optimize pakai perasaan. Oh ini nih yang harus disetel, ini harus diputar tombolnya, ini harus dikencengin. Enggak, ukur dulu. Sekarang performanya berapa? Lalu dari situ bisa terdiagnosa, oh kemungkinan masalah sini. Lalu kita setel. Lalu ukur lagi, benar nggak performanya naik gitu. Kalau naik, lanjutin lagi ke yang calon sumber masalah berikutnya. Kalau nggak naik, berarti tadi kita salah, coba langkah yang lainnya lagi. Jadi selalu ukur, jangan malas untuk mengukur. Jangan segan untuk mengukur. Nah, ada istilah HAHP, High Availability, High Performance. Dua-duanya ini adalah sayangnya istilah yang asing di dunia IT. Mayoritas mungkin hanya fokus pada high performance, high availability-nya belum tentu. Barusan mungkin ada yang membaca berita pemerintah Korea Selatan kehilangan seluruh cloud-nya, ratusan terabyte data jam. High availability-nya nggak dianggap sama sekali. Selevel pemerintahan yang maju seperti Korea Selatan pun masih mengalami blunder yang sama. Di sini kita coba bahas dengan singkat apa itu HAHP dan bagaimana beberapa cara simpel untuk bisa mencapainya. Jadi ini yang terjadi di suatu infrastruktur IT. Ini semua potensi bottleneck. Hardware, CPU, memory, disk, di tengahnya ada OS, lalu aplikasi, web server, database, dan lain-lainnya. OS ada di tengah-tengahnya. Dia adalah salah satu komponen yang paling vital di situ. Jadi bukan cuma oh ya kasih aja CPU sebanyak-banyaknya, memori sebanyak-banyaknya, disk yang paling kencang, itu nggak bisa selalu kayak gitu. Kadang-kadang bottleneck itu di database, lalu database sudah kita optimize, bottleneck-nya pindah ke web server, dia optimize lagi, lalu OS-nya yang jadi bottleneck-nya. Dan saya pernah kejadian yang jadi bottleneck itu memori yang speed-nya itu gigabps itu udah tinggi banget, atau terabyte per second gitu ya, masih bisa jadi bottleneck. Ketika itu ada query yang ketika dijalankan oleh database server itu menjadi melibatkan triliunan rekor karena join beberapa table, dan akhirnya bandwidth memorinya itu habis oleh database server. Lalu kemudian untungnya ada salah satu anggota tim kita yang jenius, query-nya diubah, bukan melibatkan string tapi hash. Mendadak kecepatannya naik drastis dan query-nya selesai dalam waktu cuma beberapa jam. Tadi prediksinya beberapa minggu. Jadi trik-trik seperti itu ada. Untuk di setiap titik bottleneck itu trik-triknya beda lagi. Untuk optimisasi operating system, alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih gampang.
kalau kita bicara OS zaman dulu 32 bit segala macam, kita kadang masih harus patching atau recompile. Nah, saya ngalamin sendiri waktu di Birmingham City Council, mereka mulai pakai open source yaitu Apache, Tomcat, dan MySQL, PHP, tapi OS-nya masih Sun Solaris dan versinya jadul. Ketika ada masalah ya OS-nya harus kita patching, itu lumayan seru itu kerjanya. Ngeri-ngeri sedap. Kalau salah-salah ya down semua. Dan sekarang alhamdulillah di Linux biasa gampang, kita tinggal edit satu file ini di zl.com. Kawan dan lawan praktisi IT. Kawan kita adalah fakta dan data. Seperti kata Mas Bren tadi, measure, ukur, itu jadi fakta dan data yang akan menjadi panduan kita. Lawannya kita adalah hype, FOMO, premature optimization. Hype itu ikut-ikutan, sekarang yang lagi keren, Golang katanya. Terus habis itu nanti ada lagi Node.js segala macam dan lainnya. Itu tetap kita harus pakai prinsip best tool for the job. Jadi kalau best toolnya adalah pakai Perl misalnya atau Ruby, ya pakailah itu. Jangan pakai Golang, nggak nyambung, nanti malah macam-macam lagi masalahnya. Beberapa contoh kengawuran yang antara lain barusan saya temukan, Node.js lebih kencang daripada PHP Laravel. Enggak, itu karena lu nggak ngerti cara optimis PHP, bukannya lebih kencang. Node.js ini justru kadang-kadang bisa macam-macam masalahnya ketika jadi backend. WordPress jelek karena gratisan. Ini pejabat kementerian yang ngomong kayak gini. Padahal WordPress itu salah satu penggunanya adalah White House dan institusi-institusi besar lainnya. WordPress itu jadi jelek karena yang makainya nggak ngerti cara makainya. Apache lebih lambat daripada Nginx. Untuk apa dulu? Kalau untuk static file, HTML, benar. Saya udah ukur sendiri. Untuk PHP, enggak. Nginx tetap lambat juga. Karena bottleneck-nya ada di PHP, bukan di web servernya. Jadi PHP itu kan application server. Sedangkan Apache dan Nginx adalah web server. Ketika web server kencang, Nginx, tapi application servernya lambat, ya nggak ngefek, tetap aja bakal lambat. Jadi itu beberapa contoh. Nah ini cerita beberapa pihak yang menjadi korban FOMO dan hype. Ini ceritanya bosnya kemakan hype bahwa Node.js is the best thing in the world in sliced bread. Itu enggak, ketemu yang aneh-aneh. Dia handle data telemetri dari puluhan sumber secara real time, dan lalu dia bingung karena hasilnya acak-adul berupa koordinat, dan ternyata kejadiannya misalnya data agak banyak panjang gitu ya, 29 kita ketika diproses oleh Node.js 29 jadi 28, nggak ada alasannya sama sekali, lalu dikirim screenshotnya. Itu dia ngomel-ngomelnya, kuping saya banyak sebenarnya karena dia betul-betul nggak nyangka bugnya itu adanya di JavaScript. Nah ini juga satu contoh, data dia coba sortir data 142, disortir hasilnya 1243. Dari mana ini 3 angka siluman? Jadi nggak apa, akan ada kasus di mana Node.js adalah pilihan yang tepat, tapi nggak selalu juga gitu. Kalau memang setelah kita evaluasi memang Node.js itu yang tepat, pakai Node.js itu. Tapi kalau enggak ya jangan gitu, as simple as that. Bukannya oh tapi kan lebih keren Node.js ya, itu sih alasan yang super ngawur gitu. Dan itu namanya cari-cari masalah. KPU Pilpres 2014. Beberapa faktanya, itu adalah sistem IT biggest single day election IT system in the world. Jadi pemilu lainnya itu tersebar di mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, tapi pas pemilihan presiden 2014 itu cuma sehari. Sehingga data yang diprosesnya itu luar biasa besar, dari ratusan titik TPS, dan harus kelar dalam waktu singkat-singkatnya. Infrastruktur yang kita gunakan Ubuntu, Apache plus PHP, MySQL, dan framework custom made untuk Egon. Dan ini saya diketawain sama orang IT-nya Traveloka. Ketika ngobrol-ngobrol,
Traveloka.com itu servernya ada berapa? Oh, ratusan ya, 300 lah, 400. Kalau lu di KPU servernya ada berapa? 40. Habis saya diketawain. Tapi dengan optimisasi, efisiensi, dan tuning yang tepat, maka ya jadi dan bisa. Dan salah satu fitur utamanya yang sampai sekarang nggak terulang lagi oleh tim-tim setelahnya itu adalah Open API. Jadi kita menyediakan Open API di website Pilpres itu sehingga semua orang bisa menyedot datanya, bisa mengolahnya lagi, bahkan sampai scan C1 dari TPS-TPS itu juga bisa disedot. Akhirnya tahun 2014 tuh ada orang Bali yang membuat program AI untuk membaca hasil scan C1 2014. Orang Indonesia sudah bisa bikin AI ngebaca itu dan hasilnya luar biasa akurat. Jadi ketika orang Indonesia itu dikasih kesempatan, inovasi itu sebetulnya luar biasa. Dan kesempatan itu bisa berupa open data, open API dan seperti ini. Ini contoh websitenya. Ketika itu, jadi kita bisa pilih provinsinya, bisa pilih kabupatennya, nanti bisa di drill down terus sampai kabupaten, kecamatan, dan sampai akhirnya level TPS datanya keluar semua. Dan itu yang dilakukan oleh kawan-kawan kawal pemilu, mereka sedot datanya itu semua. Pejabat KPU sampai khawatir, nanti overload nggak servernya? Nggak aman, saya bilang itu. Dan kemudian akibatnya karena itu masyarakat jadi bisa turut menghitung, ikutan menghitung. Jadi menghitung hasil pemilu 2014 itu bukan cuma KPU, bukan cuma pemerintah, tapi seluruh masyarakat Indonesia ketika itu bisa ikut menghitungnya juga. Sehingga ketika itu mulai wabah hoax, tapi kemudian kawal pemilu muncul dan bubar sendiri, gagal mereka. Karena udah masyarakat yang ngitung, mau dibilang bohong kayak apa lagi gitu. Nah, AHP di Pilpres 2014, beberapa triknya ketika itu adalah kita mulai develop teknik DevOps. Kalau sekarang mungkin udah lazim gitu ya. Tapi DevOps-nya agak beda. Infra plus developer, infrastruktur dan developer kita jembatani. Jadi biasanya orang infrastruktur dan developer ini seperti cats and dogs, seperti anjing dan kucing, kerjanya berantem. Developer deploy kode baru, menyebabkan server overload, lalu si admin marah-marah, kodenya diberangus atau dilambatin atau berantem dengan developer sehingga kemudian kodenya diubah atau mungkin resource-nya dicicil adalah di sini kita bikin DevOps sehingga ini malah jadi saling kolaborasi dan apa namanya, bukan sinkronisasi, sinergi. Aduh, itulah jagoan deh. Tapi realitanya ya mereka jadi saling paham dan kerjanya jadi mulus dan semuanya jadi jauh lebih cepat. Kemudian karena kita cuma punya 40 server, maka kita optimalisasi dengan virtualisasi, yaitu dengan menggunakan Dropbox. Alasannya simpel, bukan karena nggak punya duit atau apa, tapi karena pengadaan ribet, birokrasi pengadaan, harus bikin pengajuan ini, proposal itu, lelang ini, lelang itu nggak sempat. Kita udah sampai nginep-nginep di kantor, kerjanya siang malam, akhir pekan, mau ngapain ngurusin lelang lagi segala macam, jadi kita pakai open source saja langsung jalan. Juga ketika itu SSD baru mulai muncul di server dan kita bisa manfaatkan database, kita pindahin ke SSD semua. Itu bisa terjadi karena kita memanfaatkan jenis database yang namanya MyISAM di MySQL. Ini setiap orang yang saya kasih tahu ngetawain saya, MyISAM itu kan primitif, nggak ada data recovery-nya, nggak ada transaction-nya, nggak ada atomic bla 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 bla. Faktanya ini yang paling kencang performanya dibandingkan InnoDB dan lain-lainnya. Lalu ketika terjadi crash, misalnya mati lampu atau apapun, ini yang selalu berhasil di recover datanya. InnoDB beberapa kali malah korup. Padahal itu yang katanya bisa atomic transaction, bisa di rollback segala macam, enggak. Begitu di real life, ternyata yang namanya teori itu dengan kenyataannya suka nggak nyambung. Jadi
itu pentingnya kita banyak konsultasi dengan teman-teman yang udah di lapangan untuk tahu yang sebenarnya kayak gimana sih gitu. Yang didokumentasi atau teori bisa beda total dengan yang di lapangan. Dan MyISAM ini dia nggak aneh-aneh, dia cuma 2 file. Jadi ketika SSD yang ini input outputnya IOPS-nya udah overload, maka kita bisa pindahkan, tinggal kita copy ke SSD yang lain yang IOPS-nya masih rendah. Jadi tiap disk itu dia punya keterbatasan IOPS, input output per second. Hard disk level enterprise itu IOPS-nya paling banter di kisaran 200 sampai 600 800. SSD di laptop kalian itu kisaran 10.000. SSD level enterprise untuk server itu bisa 20.000 sampai ada yang dicolok di PCI itu bisa 1 juta IOPS. Jadi bedanya terlalu jauh. Ketika kemudian yang MyISAM ini dipindahkan ke SSD yang lain, maka mendadak kecepatan input outputnya jadi naik drastis. Apache optimization bisa dan jadi kenceng banget, cuma memang makan RAM banyak banget. Karena itu setiap pembelian server, maksud saya selalu mentokin RAM-nya, jangan sampai ada slot RAM-nya kosong. Tetapi supaya kencang, kita pakai vertical partitioning, yaitu per kabupaten. Mendadak performanya langsung naik drastis dibandingkan ketika masih digabungkan satu database. Apalagi ketika disebarkan ke banyak SSD, makin kencang lagi. Multiple web servers, database, DRC, sehingga nggak ada single point of failure. Dan di sini software seperti HAProxy sangat menolong kita. Lalu di edge-nya kita pasang cache yang high speed, namanya Varnish. Mendadak Apache kecepatannya jadi seperti Nginx atau malah lebih kencang lagi. Dan nggak boleh lupa backup. Yang paling penting one way. Ini yang nggak kejadian di sebuah perusahaan Inggris yang didirikan tahun 1850 something. Dia kena ransomware. Oh aman, kita udah ada backup. Ternyata backupnya itu 2 arah. Maksudnya 2 arah itu adalah dari network jaringan perusahaan bisa menjangkau server backupnya itu. Ya udah, hackernya masuk server backupnya dan hapus semua backupnya. Oh nggak apa, kita masih ada DRC. DRC-nya 2 arah juga. Ya udah kejadian sama hackernya, DRC-nya dihapus juga, habis semua datanya tanpa dibayar. Jadi backup itu harus one way. Server backup bisa membackup semua server yang ada, tapi server yang lainnya itu semuanya nggak ada yang boleh bisa mengakses server backup kita. Dan retensi 30 hari. Jadi misalnya kita telat 3 hari baru tahu server kena hack atau kena malware, kena ransomware, kita bisa pilih-pilih tanggal berapa yang datanya masih utuh dan masih baik. Dan bukannya cuma sehari, lalu kita baru tahu di hari kedua ya udah wassalam gitu. Jadi retensi itu juga penting. Nah ini kita bicara basic OS tuning. Kalau di Linux sangat simple, kita tinggal fokus ke file ini, system account, dan ini yang paling basic. Ada yang tahu ini apa? Yang paling atas ini? Mungkin ada yang tahu? Kalau nggak tahu juga apa-apa. Ini swapiness-nya 0, maksudnya jangan ke swap, jangan pakai swap file. Swap file itu dia di disk, jadi ketika RAM agak penuh, bukan mudah penuh ya, agak penuh, dia mulai pindahkan ke disk atau SSD. Bahkan walaupun SSD tetap aja itu puluhan kali lebih lama daripada RAM. Jadi kalau server itu selalu mentokin slot RAM itu isi semua, lalu set swapiness itu 0, maka performa jadi maksimal. Karena dia nge-swap sedikit aja ke disk ataupun bahkan SSD, tetap aja performanya langsung bisa drop signifikan. Lalu file max set jadi 2 juta atau lebih, terutama kita ketika berurusan dengan file dalam jumlah besar. Itu kemarin setiap kabupaten itu bisa menghasilkan ratusan atau puluhan ribu file seluruh Indonesia, jadinya luar biasa banyak. Jadi banyak
urusannya perlu open farm ini. Dan ini memungkinkan server untuk menerima sangat banyak koneksi pada saat yang bersamaan. Karena defaultnya Linux itu dia nggak bisa terima koneksi terlalu banyak, dan ini settingan ini menjadi bottleneck. Ini yang paling basic, ada sangat banyak settingan lain yang bisa diubah, tapi sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Jadi, dan kalau tidak cocok situasi dan kondisinya, malah jadi bisa memperlambat server. Tapi ini yang nggak ada ruginya untuk bisa disetel di semua server kita. Setelah OS tuning, kemudian firewall kita perlu harden. Nah, ini komen lainnya macam-macam dan ragapannya, jadi saya nggak cantumin. Tapi nanti kalian tinggal googling aja bahwa ketemu perintahnya itu seperti apa. Block invalid packets, block non-sync new packets, dan lain-lain. Ini limit maksimum 60 koneksi per detik per IP, anti DOS sederhana. Salah satu serangan DOS favorit itu SysFloats. Ini di Linux ada fitur namanya SysProxy, bisa diaktifkan, ini juga bisa di googling, ketemu nanti perintahnya. Tapi ini ini basic firewall hardening, karena mayoritas hacker sekarang nggak nyerang firewall lagi. Nanti kita akan lihat. Tapi pokoknya ya ini kita lakukan dulu gitu. Ini minimal lah. Tapi yang lebih pentingnya lagi nanti kita bisa lihat. Kemudian cyber security hardeningnya, matikan root login di server di OS, lalu disable brute force login di OS, misalnya dengan software fail to ban. Jadi beberapa kali input password di delay berapa lama dia, jadi nggak bisa brute force dengan sangat cepat. Kemudian disable juga brute force login di aplikasi. Ini jangan sampai lupa, ini yang terjadi di perusahaan di Inggris itu, ternyata hackernya itu masuk dengan brute force aplikasi. Bayangin aja, itu enak banget gitu. Serangan brute force itu udah yang paling enak, ke hackernya tinggal ketik satu perintah, lalu duduk manis dan tinggal nunggu hasilnya. Jadi kalau jebolnya dari brute force itu sayang sih ya, istilahnya cuma benar gitu. Standar tutup semua port kecuali perlu dibuka. Lalu setelah tadi kita firewall hardening, kemudian yang lebih signifikan itu adalah sembunyikan server di balik, apakah Cloudflare namanya atau ada namanya Project Shield dan Google dan lain-lainnya, sehingga nggak bisa di DDoS. Karena DOS itu kalau dulu memang bisa bikin overload server, tapi sekarang server udah kencang. Dengan perintah ini biasanya bisa ditangani satu atau dua core CPU, mungkin mentok di 100% utilization-nya, tapi masih bisa bertahan. Masalahnya di bandwidth-nya habis, jadi servernya masih santai, nggak overload, tapi bandwidth ke servernya itu udah habis gitu. Itu kan ngeselin juga, karena di Indonesia harga bandwidth itu, terutama bandwidth internasional, harganya mahal. Jadi kita tekor di situ. Nah, daripada kejadian kayak gitu, yang mendingan kita sembunyikan servernya di balik layanan anti-DOS Cloudflare, sehingga ketika di DDoS yang habis bandwidth itu Cloudflare buat kita. Kita cuma kebagian traffic yang legit ke server kita dan jadi bisa terus berfungsi seperti biasa. Nah, jadi kelihatannya Cloudflare ini seperti solusi yang ideal atau semacam, tapi perlu kita ingat, server Cloudflare ini adanya pada di luar negeri. Jadi kalau server kita di Indonesia melayani users di Indonesia, maka ketika user kita membuka website kita, itu malah dilempar ke Amerika dulu, ke servernya Cloudflare. Kalau sekarang mungkin nggak apa-apa, tapi untuk website yang sensitif, performance sensitif, mungkin itu nggak bisa diterima. Jadi ini saya kasih tahu dulu dari sekarang bahwa faktanya Cloudflare itu pada di luar negeri. Ada nggak server Cloudflare di Indonesia? Ada, tapi bukan yang tier yang rendah, bukan yang pro, apalagi yang gratisan, harus level enterprise.
Enterprise itu harganya nggak dicantumin di website mereka, jadi bisa dijamin pasti mahal. Kalau kita customer Cloudflare level enterprise baru terbuka opsi untuk memilih server Cloudflare yang adanya di Indonesia. Jadi itu sekilas infonya. Nah, tren cyber attack sekarang itu, jadi kalau dulu karena OS dulu tuh masih banyak security home-nya, jadi OS yang diserang. Sekarang OS terbaru rata-rata udah pada cukup bagus dari sisi security, apalagi Linux juga mulai pindah ke Rust. Jadi akhirnya sekarang trennya itu yang diserang oleh para hacker adalah aplikasinya yang dihajar. Jadi itu pentingnya kerjasama tim infra dengan tim developer agar tim developer itu paham dari sisi infrastruktur gimana untuk mengamankan aplikasi mereka. Kemudian juga mereka biasa pakai serangan DOS untuk ngerecokin dan membuat website kita jadi tidak bisa diakses, dan social engineering. Jadi nggak cukup cuma mengamankan server, infrastruktur, usernya pun harus kita edukasi. Dan salah satu cara paling gampang untuk selamat dari social engineering ini adalah 2FA. Jadi Google itu nggak pernah kena hack karena semua pegawainya itu dikasih security key, bentuknya kayak flash disk, tinggal dicolok ke laptop, dan passwordnya kecuri sama hacker pun nggak ada masalah karena hackernya nggak punya security key-nya itu. Nah, security key-nya ini sayangnya dulu saya biasa beli dari Swiss, harganya cuma 5 euro. Jadi saya beli dua, yang satu saya pakai sehari-hari, yang satu lagi cadangan, saya simpan di tempat yang aman. Jadi kalau yang untuk sehari-harinya hilang, saya masih ada cadangannya gitu. Sekarang ternyata yang murah meriah dari Swiss itu udah nggak ada lagi, harganya pada mahal semua. Saya belum nemu lagi yang murah, mudah-mudahan nanti bisa ada lagi yang murah. Sekarang rata-rata sekitar $25. Kalau kita beli dua untuk cadangannya berarti jadi sekitar $50 untuk security. Nah, covid19.go.id ini juga salah satu website yang cukup fenomenal. Mungkin ada yang pernah dengar Jokowi bilang manggil programmer 2 minggu selesai. Ini literally 2 minggu selesai. Kota penting ya Pak. Jadi alhamdulillah ini teman-teman komunitas ini memang luar biasa. Ada wabah, ada krisis, lalu masyarakat butuh informasi, wabah, semua orang bingung mesti ngapain, ada apa yang terjadi, gimana caranya supaya kita nggak kena kiri kanan pada meninggal. Ada 3 website pemerintah yang menayangkan informasi COVID, tapi kerjaannya down melulu karena vendornya nggak paham cara membuat website layanan publik yang high availability dan high performance. Maka kemudian teman-teman komunitas kita berkumpul 2 minggu covid19.go.id dan kena hajar ratusan juta hits per hari nggak ada masalah. Kita dibantu teman-teman Google Indonesia, kita memanfaatkan fitur cloud autoscale mereka. Jadi percaya atau enggak, untuk ratusan juta hits per hari ini database server kita cuma 1, nggak perlu banyak. Jadi karena hajar itu web server. Web servernya pun bukan Nginx loh, Onyx di sini nggak tercantum. Apache sebetulnya web servernya. Jadi Apache itu bisa dihajar traffic dan performanya kencang dengan trik optimisasi yang benar. Jadi autoscale ini ketika terdeteksi web server yang ada di overload, langsung di respawn spawn dibikin server-server web server yang baru sampai akhirnya traffic yang datang tuh terlayani dengan baik. Ketika traffic yang nurun misalnya malam hari, kemudian web server yang nganggur dia shutdown, lalu besoknya rame lagi, ditambah lagi, dan itu semuanya prosesnya otomatis. Jadi ada hal-hal seperti itu yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini betul-betul surprise kita ketika suatu infrastruktur IT itu di-engineer dengan tepat, maka performa itu bisa luar biasa walaupun yang dipakai benda-benda yang sederhana gitu ya. Dan justru itu kuncinya di IT ini kita harus paham prinsip yang namanya KISS.
keep it simple, saya kasih semuanya bikin sesimpel mungkin. Jangan bikin infrastruktur IT yang nggak perlu rumit. Kalau bisa bikin simpel, harus bikin simpel. Karena itu bakal nyusahin diri kita sendiri. Ini maka akhirnya ini bisa di scale dengan sangat mudah. Dan ketika ketahuan ada website ini, Google, Facebook, Instagram nge-forward traffic mereka ke website ini. Bayangannya traffic Google sama Facebook seperti apa sama Instagram gitu kan, dan nggak masalah, website-nya tetap up and running dan tetap kencang. Jadi itu pentingnya penanganan infrastruktur IT yang benar. Ini websitenya dulu seperti ini, sekilas. Sekarang udah dimatiin sama vendornya, jadi saya lihat dari archive.org. Dan ini trafficnya di tahun 2020 yang loncat ini ketika Facebook, Instagram, Google ngoper traffic orang-orang yang sedang COVID ke website kita. Lalu kenapa terjun bebas di sini? Karena website ini mendadak diambil alih oleh Kominfo dan dioper ke vendor mereka. Vendornya nggak ngerti soal HAHP, langsung kerjanya down dulu. Ketika kita cek, kenapa ini down? Ternyata ini istilah yang perlu kita kenal juga, over engineer. Yang sebetulnya bisa simple dibikin ribet sama dia. Kita cuma PHP, MySQL, Apache, sama mereka ditambahin lagi Redis, ada Memcached, ada ini, ada itu. Semuanya jadi potensi bottleneck. Tiap komponen di infrastruktur kita adalah potensi bottleneck. Kalau kamu tambahin 10 komponen baru, 10 potensi bottleneck. Makanya kita keep komponen di infrastruktur kita sesedikit mungkin, sehingga ketika terjadi bottleneck gampang nyarinya. Itu ketika mereka komponennya banyak, vendornya disuruh, ini nomornya di mana? Mereka pengamatan sendiri dan nggak ketemu. Akhirnya ya kejadiannya sama dengan website pemerintah lainnya. Masyarakat mencari informasi, hasilnya cuma website yang lagi down. Ini luar biasa, sangat disayangkan dan nggak bisa kita cegah karena domain covid.go.id itu dimanage oleh Kominfo. Jadi suatu hari kita temukan covid.go.id itu bukan mengarah ke server kita lagi di Google Cloud, tapi sudah ke server vendornya Kominfo. Nggak ada babi bu, atau udah pindah aja. Dan ya, jadi menyusahkan banyak orang. Dan salah satu pelakunya istilahnya perampasan ini saat ini lagi diproses oleh KPK sebagai tersangka di kasus korupsi PDMS. Jadi ya memang kelakuannya gitu. Tapi saya sangat sedih sampai saat ini karena ini masyarakat yang dirugikan. Lagi wabah, bukan wabah, pandemi global. Semua orang butuh informasi, lalu website yang diadelin sama mereka malah terjadi dalam tragedi. Mudah-mudahan bisa dihindari masa depan. Oke. Ya, bicara tentang operating system, bicara macam jeroannya itu seru banget yang bisa dikutak-atik segala macam. Tapi dari high level kita juga perlu ingat bahwa ada banyak server, ada banyak workstation, itu semua perlu di manage. Dan salah satu trik yang paling berguna itu adalah mengimplementasi rolling updates. Rolling updates-nya apaan? Jadi tadi saya itu relevansinya dengan saya nyebut tadi Ubuntu di awal. Saya aktivis Ubuntu Indonesia. Ubuntu itu dia membanggakan bahwa mereka itu stable version sampai misalnya 4 tahun. Itu nggak bakal berubah gitu. Ya untuk server awalnya enak, 4 tahun nggak ada perubahan apa-apa, jadi jangan aja terus selama 4 tahun itu pas pertama coba menyenangkan juga gitu ya, nggak ada kejadian perubahan yang aneh-aneh karena versi baru yang kita nggak tahu atau apa, jadi stabil aja terus. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah ngalamin apa karena Windows update lalu Windows jadi macam-macam. Nah di Ubuntu itu selama 4 tahun nggak terjadi karena stable version. Tapi setelah 4 tahun semua update yang tertunda 4 tahun itu
kemudian ya perlu kita update karena ke versi berikutnya. Kacau lah di situ. Karena sudah selama 4 tahun perubahan itu udah terlalu banyak. Dunia open source itu perkembangannya luar biasa cepat. Jadi total perubahannya banyak luar biasa. Dan akhirnya ada server-server saya yang masih pakai Ubuntu versi 20 dari tahun 2020 atau versi 22, karena kalau diupdate risiko ada yang rusak, tidak berfungsi, akhirnya kita nggak berani update dan biarkan seperti itu. Tapi risikonya ya security holes yang terbaru belum di patching jadinya gitu. Karena itu sekarang trennya adalah rolling updates, misalnya Arch Linux atau Debian testing. Jadi Debian itu ada stable, ada testing. Kalau yang testing itu dia up to date terus, tapi nggak bleeding edge banget, karena yang bleeding edge itu di unstable. Semua yang terbaru paling terus di sini itu di unstable, tapi potensi breakages-nya rusaknya juga paling tinggi. Yang udah agak mendingan itu dioper ke Debian testing. Nah, jadi rolling updates itu jadinya server kita cenderung cukup up to date terus gitu. Dan ini yang dialami oleh Google. Google dulunya dia punya OS namanya Ubuntu, bisa ditebak dari namanya basisnya Ubuntu. Lalu mereka mengalami hal yang sama. Ratusan ribu komputernya tiap 2 tahun itu harus di-upgrade besar-besaran dan masalahnya luar biasa banyak. Akhirnya mereka nyerah dan mereka bikin distro baru namanya Linux. Ini basisnya Debian testing, sehingga update-nya jadi bisa lebih di-manage dan tidak terlalu membuat mereka menyusahkan banyak pihak seperti sebelumnya. Jadi kalau kita bicara OS, bukan cuma berbagai teknologi, tapi manajemennya pun perlu kita jadikan perhatian juga. Dan ini salah satu contoh aspeknya. Oke, jadi beberapa kesimpulan yang mungkin bisa ditarik. Tentu teman-teman punya kesimpulan sendiri juga, tapi ini beberapa yang saya merasa perlu highlight. Premature optimization, no, please don't. Measure itu udah yang paling benar. Ukur, jangan pakai perasaan, karena manusia itu banyak biasnya, jadi banyak salahnya. Kemudian jangan lupakan soal infrastruktur manajemen, karena kalau sistem manajemen infrastruktur kita belum rapi, maka akan banyak hal terlewat, banyak hal terskip karena tenggelam di rutinitas dan akhirnya menjadi tech debt. Tech debt itu nanti menjadi potensi security hole dan segala macam masalah lainnya. Jadi ini juga perlu menjadikan perhatian. Demikian dari saya, ini bisa dibuka dari tbh.id/os1. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hari atas pemaparannya. Teman-teman, sekarang kita masuk sesi diskusi ya. Jadi silakan, seandainya ada pertanyaan boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Sebutin nama kelas ya. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Pak Hari. Nama saya Arya Purnomo Ekesi, saya dari kelas Rekso kelas C. Saya ingin bertanya, mohon maaf Pak kalau ini mungkin agak sensitif, tapi bagaimana pendapat Bapak tentang workflow-nya Kominfo saat ini? So, saya merasa juga di antara kita kalangan pemuda, kalangan kuliah itu kebencian terhadap Kominfo itu tinggi banget. Thank you. Ya pasti jadi banyak pertanyaan gitu ya. Seperti sepak terjangnya terakhir ini. Tapi saya sebelumnya mohon maaf karena ini forum terbuka gitu ya. Saya cuma bisa menyampaikan bahwa kalau semua yang namanya terkait pemerintah itu pasti ada urusannya dengan politik. Sedangkan politik itu bisa liar sekali nyambungnya kemana-mana. Jadi kita perlu ekstra hati-hati. Saya aktivis open source
Hoax dari tahun 2006, lalu 2016 saya mendirikan Mavindo, itu organisasi anti hoax. Dua-duanya itu banyak berurusan dengan pemerintah dan yang memang ketemu dengan segala macam orangnya. Tapi faktanya ada pejabat pemerintah itu yang niatnya memang masih ikhlas, kerjanya masih benar untuk mengabdi masyarakat, itu ada. Jadi orang-orang seperti itu kita berusaha support dengan baik. Salah satu hasilnya adalah kalau sempat nanti buka Krishna.systems, itu kita kerjasama dengan teman-teman Bappenas. Jadi mungkin pernah dengar di kementerian itu masalahnya adalah ego sektoral. Jadi menteri yang satu nggak mau nyambung sistemnya dengan menteri yang lain, bukan data gua gitu. Ini server gua, ngapain lu connect ke sini gitu. Krishna.systems ini dipakai oleh semua menteri, semua Pemda, dan semua institusi pemerintahan yang ada di Indonesia. Setahu saya cuma ada 2 sistem IT yang seperti itu, LPSE untuk pengadaan, dan satu lagi Krishna.systems itu berkat sedikit ada beberapa teman-teman baik yang kita temukan, lalu kita support dengan baik, hasilnya luar biasa. Kominfo, Komdigi sama aja saya kira. Kita sudah pernah ketemu dengan teman-teman yang baik juga dan hasilnya luar biasa. Yang aneh-anehnya ya udahlah, kita itu sulit karena urusannya politik, kita nggak ngerti politiknya mereka seperti apa. Ini juga waktu COVID-19 GoID itu mau mereka ambil, itu saya masuk ke salah satu meetingnya mereka dan di situ salah satu pejabatnya lagi, WordPress itu kan jelek karena gratisan. Gitu, teori dari mana? Linux itu gratisan, PHP gratisan, Nginx gratisan, itu gratisan, bagus gitu. Jadi mindsetnya masih banyak yang bermasalah, Kominfo, Komdigi dan lain-lainnya. Tapi ternyata udah terbukti, sisi lain udah terbukti juga ketika kita bekerja bersama-sama, berkolaborasi, kita bisa meredam yang aneh-aneh itu dan menjadi hal-hal yang hasilnya produktif dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi intinya sih jangan pernah menyerah. Termasuk hoax itu juga semua orang bilang nggak mungkin melawan hoax itu. Lalu ternyata Pilpres 2019 itu menjadi pemilu pertama di dunia yang menang melawan hoax. Bayangin aja, pemilu Amerika kalah melawan hoax, Trump jadi presiden. Brasil kena habis-habisan diajar hoax, Bolsonaro jadi presiden. Iran luar biasa. Inggris pemilu Brexitnya itu dihajar hoax habis-habisan, Inggris keluar dari Uni Eropa. Sekarang tiap hari mereka rugi jutaan pound sterling gara-gara kelakuan tersebut. Indonesia 2019 ada pihak asing yang mengukur sebelum pemilu presentasi Jokowi Prabowo berapa persen, setelah pemilu loh tetap sama. Berarti kesimpulannya propaganda hoaxnya gagal dan itu adalah hasil kerja kita semua, netizen, masyarakat Indonesia bersama-sama. Jadi kita bisa. Yang penting jangan kehilangan harapan dan kita saling bekerja sama dengan yang lainnya. Mungkin sekilas gitu, terima kasih. Udah segitu dulu ya. Apa mau ini lagi? Udah cukup ya. Oke, masalah tadi yang disampaikan, jadi nggak semuanya juga ini ya, tapi banyak juga yang masih baik-baik. Kita fokusnya ke yang baik-baik aja gitu ya. Kemudian berikutnya ada tadi dari saya sebelah sini, siapa ya tadi? Saya lihat. Mana tadi? Ya di sini ada juga sih. Tapi di sini tadi ada juga. Nggak ada aja. Ya udah. Oke. Sini ya. Sorry. Oke, selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Zahiri dari kelas Tes Ojek. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih atas penjelasan Bapak. Kita juga makin tahu ya tentang sistem optimasi dan juga ternyata Indonesia ini loh kayak pemilu dan sebagainya itu sudah hoax sangat sedikit dan segala macamnya. Nah, mungkin juga pertanyaan yang akan saya tanyakan agak sedikit intersect dari apa yang Arya telah tanyakan, tapi saya akan bertanya ke yang lebih teknikal. Nah, jika Bapak telah menjelaskan bahwa sistem itu udah banyak yang teroptimisasi, teknologinya udah mumpuni untuk
membuat sistem yang baik gitu loh. Tapi kenapa di Indonesia tuh masih sering banget terjadi kayak kebocoran data seperti PDN ataupun yang kemarin terakhiran kita baca juga dari Polri juga ada data yang bocor juga. Dan juga kenapa website-website terutama website dari pemerintahan itu mereka tuh masih banyak aplikasi yang down gitu ya, tidak bisa digunakan, padahal kita juga butuh selain COVID-19 yang telah tadi dijelaskan. Padahal dari apa yang Bapak jelaskan, sepertinya sudah terlihat jelas gitu, teknologinya sangat mumpuni untuk bisa membuat website yang optimize dan membuat website yang kayak lebih secure, lebih aman. Terima kasih Pak. Thank you, pertanyaan bagus. Jawaban singkatnya, karena kuncinya ada di the man behind the gun. Siapa yang pegang pistolnya, itu kuncinya. Jawaban panjangnya, jadi berbagai institusi pemerintah itu sebetulnya nggak punya resources IT yang memadai. Jadi ya standard practice-nya adalah ngoper ke vendornya. Seperti kejadian di COVID-19 Go ID itu kemudian mereka lempar ke vendor mereka yang kalau saya sebut namanya mayoritas bakal tahu karena sangat terkenal dan biayanya ya pasti minimal miliaran kalau nggak puluhan miliar rupiah. Padahal itu website kita kerjain swadaya. Pada saweran rame-rame, termasuk Google juga ikut membantu menangani biaya servernya dan lain-lainnya. Dan kerjaannya malah down terus. Jadi penyakitnya vendor ini bahkan yang namanya terkenal sekalipun ketika kita korek-korek di balik layarnya sama teman-teman kerja itu kok kayak gini sih, itu mereka pada ngapain aja, lu pada ngapain aja sih, ini masalahnya gini gitu, kurangnya kan gini, nanti kickbacknya segitu, harus bayar komisi ke pejabatnya segini, nanti sisanya segini, udah gak ada untungnya. Akhirnya terjadi adalah proyek tersebut dikerjakan oleh anak-anak magang dong. Itu salah satu contohnya, atau anak-anak SMK, dan itu bisa kita lihat di berbagai sistem yang ada, kualitasnya seperti apa. Jadi ya cukup absurd lah gitu. Dan itu kalau diserahkan ke yang nggak kompeten gitu ya. Lalu saya juga berkali-kali ketemu dengan yang level seniornya yang katanya kompeten gitu. Ternyata yang saya surprise, yang kompeten ini di perusahaan besar ya, dan gajinya setahu saya lebih besar daripada gaji saya. Dia nggak ngerti soal performance. Itu cukup mencengangkan sih. Soal meningkatkan performance itu gimana? Lalu jawabannya itu hype sama jargon semua, astagfirullah. Nggak nyambung sama sekali sama situasi kasus yang terkait itu. Misalnya kasus tersebut butuh pakai Python gitu ya, dia malah sarankan pakai PHP yang udah dibikin super ribet gitu. Jadi aduh gimana nih kayak gini. Dari situ saya baru tahu ternyata mayoritas ya banyaklah praktisi IT Indonesia itu mengandalkan hype, jargon, sehingga manajemen itu terpesona gitu. Padahal itu bukan solusi. Lalu ketika lambat, solusinya adalah beli lagi hardware, sewa lagi makin banyak cloud, sehingga jadi biaya-biaya yang mubazir dan tidak diperlukan, betul-betul buang-buang, ya istilahnya bakar duit lah gitu. Dan itu pun masih nggak optimal juga hasilnya. Jadi kalau kalian nanti ngerti soal HAHP ini, kalian jadi makhluk langka di Indonesia ternyata. Mayoritas masih nggak paham karena mayoritas lebih suka menelan hype, turut menyebarkan hype, dan mengandalkan perasaan-perasaan, bukannya kayak Mas Brand tadi measure. Enggak. Menurut gue sih ini udah diikut belum jadi ya hasilnya ya berdasarkan bias semua, bukan fakta dan data. Jadi sayangnya di satu sisi itu kondisi yang lazim di berbagai tempat, di sisi lain itu berarti opportunity, kesempatan buat kalian yang udah paham cara kerja yang benar kayak gimana, maka mudah-mudahan di tempat kerja kalian jadi melejit dengan sangat mudah. Karena itu yang terjadi dengan saya tuh bukan orang yang paling pintar di kantor saya.
tapi 3 tahun jadi kepala divisi IT karena saya fokusnya ke solusi. Jadi saya bukan fokusnya ke hype. Oh, yang lagi ngetren ini Pak, gitu. Enggak. Yang saya bilang ke manajemen yang kita perlu ini Pak, ini itu semua terbukti benar. Lalu saya mau bekerja keras. Itu sampai akhir pekan pun saya kerja, dibayarnya cukup cuma pakai hokben. Dan saya senang karena bisa ngoprek-ngoprek. Dan ternyata itu diapresiasi oleh manajemen dan tahu saya udah jadi kepala divisi IT melewati senior saya yang jago ngomong tapi nggak ada hasilnya dan cuma menimbulkan berbagai masalah. Jadi memang kondisi pada saat ini banyak masalah di berbagai lokasi, institusi, perusahaan. Di sisi lain itu adalah opportunity bagi kalian semua. Terima kasih. Ada lagi yang mau Oke. Seru ya. Siang seru. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Hari atas penyampaiannya. Mungkin sih saya mau bertanya dari segi, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Solomon dari kelas C. Saya mau tanya dari segi real time di pekerjaannya ya. Jadi mungkin dari segi komunikasi ya, karena satu orang mungkin bisa aja dia paham front end, back end dan juga hardware gitu. Tapi mungkin di real time-nya kan ada yang paham front end-nya doang, ada yang paham back end-nya doang, ada yang paham hardware-nya doang gitu. Nah, gimana komunikasinya pada saat Bapak mungkin kan jadi manajerial itu kan kita harus memastikan ya, bahwasanya semuanya itu bisa terintegrasi gitu. Bagaimana Bapak itu bisa memastikan bahwasanya orang-orang yang bekerja itu bisa mengintegrasikan supaya nanti sistem yang digunakan itu bisa bekerja secara efisien gitu. Kan dari mereka kan mungkin ada yang nggak paham dari back end-nya, ada yang nggak paham dari hardware-nya, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, thank you. Ini pertanyaan penting. Dan jawabannya simple, tapi implementasinya susah, yaitu banyak ngobrol. Jadi ketika itu karena deadline yang luar biasa ketat, kalau dibilang Jokowi panggil programmer 2 minggu kelar, kita pernah ngalamin 1 minggu harus kelar. Jadi ya tinggal dibayangin pressure-nya seperti apa gitu, suasana tensinya tegang terus. Jadi di tim tersebut ya otomatis saya merangkap jadi badut. Saya ngelawak-lawak, bikin tensi jadi turun, dan akhirnya orang mau ngobrol dan jadi ketemu titik-titik yang gak nyambungnya, lalu kemudian saya bantu sambung-sambungin. Oh, dia berasumsi kayak gini, padahal realitanya kayak gini, yang ini berasumsi itu, realitanya kayak gini, yang ini bisanya ini, yang ini bisanya itu, berarti dia harusnya taruh sini, yang ini taruh situ, dan sehingga suasana tim jadi cair. Tapi kita juga terbantu ketika itu dengan metodologi Agile. Mungkin ada yang pernah dengar. Jadi kalau yang standar itu, jadul itu kita metodologi waterfall. Jadi teratur, gedein A, lalu B, lalu C, lalu D. Dengan Agile itu, kita ada tim meeting setiap hari dan kita membahas kinerja kita hari sebelumnya, dan lalu kita membahas materi untuk pekerjaan hari ini dan apa yang perlu disesuaikan. Sehingga kejadiannya di proyek yang seminggu harus selesai itu ya dapat deadline-nya itu gitu. Tiap hari kita briefing, lalu besoknya ada perubahan requirements dari klien, ya kita bisa adaptasikan gitu dengan cepat jadinya, dan akhirnya performa tim jadi bisa dimaksimalkan untuk setiap personilnya dan deadline-nya tercapai sesuai harapan yang diinginkan. Jadi triknya waktu itu ketika itu seperti itu dulu, tapi sekarang situasinya mulai berubah karena AI. Jadi dulu tuh waktu di Inggris saya dipuji sama bule-bule di sana, wah Hari kamu jago banget, kamu pintar benar gitu. Saya dengan jujurnya dengan polosnya ngaku enggak, saya bukan
orang yang paling pintar di Indonesia, banyak yang lebih pintar lagi. Wow, kaget belinya. Oh, pintarnya kayak apa? Kalau hari aja kayak gini. Enggak, saya nggak pintar-pintar amat. Saya cuma pintar pakai Google. Jadi ketika dulu pintar memakai Google itu adalah salah satu senjata untuk sukses di bidang IT. Teman-teman saya jauh lebih jago di bidang IT itu banyak, itu fakta. Saya ini bukan yang paling jago, cuma saya jago menggunakan Google. Jadi ketika ada masalah, saya bisa memformulasikan potensi-potensi solusinya dan mengimplementasikannya. Sekarang saya bilang ke anak-anak saya, kuncinya adalah gimana pintarnya kamu menggunakan AI. Dan salah satu kejadian barusan, ada teman di perusahaan asuransi besar, dia ngebikin ulang core systems-nya. Tadinya itu estimasinya butuh 8 orang selama 10 bulan minimal. 8 orang 10 bulan, nanti 80 man month. 80 man month. Tapi kemudian dia bilang ke temennya, kita coba pakai AI yuk. Kebetulan ada LLM baru yang spesialis itu coding, namanya Qwen atau apa gitu, saya lupa. Ternyata mereka berdua investasi waktu sebulan untuk learning, lalu dalam sebulan 50% selesai sistemnya. Jadi yang tadinya 80 man month berubah menjadi cuma 6 man month. Jadi perbedaannya itu terlalu drastis. Jadi jelas sekarang salah satu kunci sukses praktisi IT adalah kemampuan memanfaatkan AI untuk mendukung pekerjaannya. Di satu sisi, ini juga seharusnya kalau manajemen yang progresif, bukan kolot konvensional, ini bukan menjadi penyebab untuk memecat orang IT atau mengurangi pegawai. Itu cuma yang kolot dan konvensional yang langsung dari kesimpulan dengan cepat seperti itu. Manajemen yang progresif, yang benar dan modern itu akan berpikir, wow, tadinya kita misalnya tim IT 10, kita cuma bisa ngerjain 2 proyek, maka dengan dibantu AI, tim ini jadi bisa ngerjain 20 proyek gitu. Jadi cara pikir yang benar harusnya kayak gitu. Tadinya juga bisa ngerjain 2 kerjaan, sekarang jadi bisa 20 kerjaan, dan tanpa membuat mereka overload. Dari sisi manajemen itu seperti itu cara pikir yang benar. Dari sisi kita sebagai praktisi, AI itu kemampuan menggunakan AI untuk mendukung pekerjaan kita sehari-hari adalah salah satu kunci sukses. Jadi mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi teman-teman? Wah, oke. Kita masih ada waktu ya teman-teman ya untuk pertanyaan. Ini juga sebenarnya agak kadang-kadang sama saya jadi kanal cek. Saya juga ingin mempertanyakan sesuatu yang agak sosial juga, isu sosial, tapi juga teknologi. Kan seperti tadi Bapak bilang, praktisi IT di Indonesia itu lebih senang kayak jargon sama hype gitu. Jadi Bapak bilang juga vendornya juga banyak yang karena dioptimisasi, terus Jokowi juga bikin deadline 2 minggu, ada yang bikin 1 minggu, banyak banget yang udah ngerti teknologi gitu. Seperti penjelasan sebagai developer itu kayak mistis gitu, tiba-tiba muncul website, tiba-tiba muncul app gitu. Padahal hari ini tuh banyak sekali saya lihat programmer muda yang kayak belajar sendiri di berbagai negara. Di internet itu kita banyak banget resource-nya, open source resources itu, dan kita semua tuh bisa belajar dari situ secara gratis. Tapi sepertinya literasi digital kita kurang, masih banyak yang nggak update sama teknologi. Menurut Bapak, apa yang bisa kita sebagai mahasiswa lakukan untuk mengubah culture itu? Meningkatkan literasi digital dan mendorong masyarakat kita untuk menggunakan internet dan bahkan AI untuk mengajari diri kita biar belajar lebih gitu. Ya, thank you. Ini luar biasa. Ini hal yang penting banget. Mungkin ini kerjaan bareng, nggak bisa kita sendirian. Ini harus bareng-bareng dengan teman-teman komunitas IT ya, karena mengenai ini salah satunya literasi memang berat. Karena bukan cuma orang awam aja yang jadi mengalami
mengalami masalah ini, praktisi IT juga mengalami ini, dan bahkan senior-senior IT banyak yang mengalami kendala seperti ini. Saya punya salah satu senior aktivis open source itu, ketika ditanya bagaimana cara meningkatkan performa website supaya jadi bisa dihajar traffic yang sangat besar, oh jadiin semuanya file HTML, file statis, dan dengan super yakin jawabnya saya bengong. Gimana? Padahal sekarang zamannya CMS, content management system seperti WordPress, Dynamics semua, dan membuat statis itu nggak perlu karena otomatis itu dilakukan oleh Squid atau Varnish, edge caching di edge itu. Jadi dengan Varnish itu konten WordPress itu dibikin statis sama dia otomatis, makanya jadi bisa kenceng banget gitu. Sama dia solusinya pindah dari dynamic CMS ke statis semua, manage-nya mampus bener. Ya itu baru satu contoh. Jadi ada kendala yang cukup serius di situ, dan itu dari paling atas sampai paling bawah. Solusinya memang edukasi literasi IT ya, saya kira ya. Tapi memang susah karena yang kita hadapi bukan cuma masyarakat dan komunitas yang belum paham, tapi juga mesin-mesin marketing dan salesnya vendor-vendor yang sangat senang dengan jargon dan hype ini karena itu menguntungkan mereka. Makin banyak yang jadi korban jargon dan hype-nya mereka, maka produknya mereka makin laku. Misalnya, hari ini pakai Postgres tuh, pakai database gratisan, nggak bisa dong. Yang paling bagus pasti Oracle yang bayar gitu. Padahal saya udah ngalamin sendiri di University Council tuh, Oracle ketika down bermasalah performanya, kita kontak support Oracle-nya karena kita udah bayar mahal tiap tahun itu miliaran rupiah supaya kita bisa kontak supportnya ketika diperlukan, bukan tiap hari kita kontak loh itu ya. Kalau diperlukan, dan responnya luar biasa lambat, berhari-hari database-nya itu down. Akhirnya yang memecahkan solusinya masalahnya itu justru teman saya, pegawai sesama di kantor wali kota Birmingham itu. Jadi itulah ketika manajemen jadi korban jargon dan hype, yang jadi korban ya bisa dibilang semuanya, termasuk masyarakat Birmingham ketika itu dan lain-lain. Jadi memang bersama-sama kita perlu waraskan komunitas ini gitu ya. Membiasakan berpikir rasional, berpikir kritis. Jadi saya juga ngomong dengan teman-teman Kemendikbud juga supaya critical thinking itu dimasukkan ke kurikulum, dan alhamdulillah udah mulai masuk di kurikulum SMK. Itu udah mulai ada disisipkan kurikulum critical thinking di kurikulum IT-nya. Jadi itu alhamdulillah saya bersyukur, dan in progress kurikulum critical thinking untuk SMK, SMA, SMP, dan SD. Mudah-mudahan bisa segera karena mungkin teman-teman udah pernah dengar yang namanya mafia kurikulum itu luar biasa. Itu seperti tembok besar yang sangat susah ditembus. Tapi seperti yang saya bilang tadi, dengan kita kolaborasi dengan teman-teman yang baik di kementerian, lalu mereka mendapat support dari kita komunitas, maka hal-hal yang tadinya mustahil bisa menjadi kenyataan, walaupun butuh effort dan butuh waktu, tapi itu semua bisa. Jadi memang masalah-masalah besar seperti ini harus bersama-sama, nggak bisa sendirian, dan itulah gunanya komunitas. Terima kasih. Oke, terima kasih sharing Pak Hari. Mungkin ada lagi teman-teman? Boleh sih kalau ada. Atau dari Pak Heri mungkin Pak? Cukup? Lagi? Ada? Oh ada. Oke. Oke Pak, sebelumnya saya ingin bertanya kembali. Tadi saya sempat dengar pertanyaan dari Arif dan jawaban Bapak kayak intinya kan
kita sebagai orang IT juga harus utilize AI gitu kan untuk lebih bisa optimal pekerjaan kita juga, dan manpowernya bisa lebih optimize juga. Nah, tapi itu saya masih bingung deh Pak sebagai programmer, terutama kita dulu kan sebagai programmer biasanya coding satu program, jika kita coding satu program itu kan kita problem solving, dan ketika problem solving kita tuh kayak jika bisa menyelesaikan suatu aplikasi atau suatu program dan program itu digunakan oleh banyak orang, biasanya kita kayak dapat dopamine boost lah gitu, karena kita berhasil menyelesaikan sesuatu, ada keberhasilan kecil yang bisa kita dapat. Tapi saya pribadi Pak, jujur setelah era ini ketika menggunakan AI, saya merasa kayak coding tuh at the end nggak terlalu fun lagi gitu Pak, karena semuanya tuh AI yang generate, mereka yang buat, dan kayak mungkin kita bisa nge-prompt, dan tapi hasil dari prompt itu AI itu bisa mentransformasikan jadi banyak output yang berbeda, banyak kode yang berbeda. Dan gimana ya Pak untuk menghadapi rasa-rasa seperti itu di zaman yang sekarang kayak even though perusahaan besar pun meng-encourage kita untuk tetap menggunakan AI, dan kalau nggak menggunakan AI itu rasanya kayak dalam tanda kutip lebih terkucilkan gitu dan susah untuk hook up di dunia IT ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, ini berarti kita senasib. saya pribadi orangnya agak OCD, jadi kalau setiap baris itu nggak saya cek dan saya tuning, saya buat sendiri, saya tuning sendiri, itu rasanya nggak greget gitu. Jadi kita nggak ada AI ini, tapi jebret kebikin sendiri, itu kayak alergi saya kumat gitu. Badannya rasa gatal-gatal, ini apa ini, generate apa ini. Jadi saya pribadi malah jarang coding pakai AI, ya karena itu rasanya Tapi untungnya kerjaan saya mayoritas memang bukan coding, saya fokusnya ke infrastruktur sama manajemen, jadi nggak terlalu inilah. Cuma ya memang sayangnya memang kayak gitu ya, namanya zaman ya. Dulu orang tuh resisten dengan googling, mungkin masih pada ingat forum-forum zaman dulu. Ini kenapa laptop saya kayak gini, caranya gimana ini. Terus jawabannya googling sana gitu. Enggak, repot soalnya susah gitu googling. Banyak orang kayak gitu dulu. Nah sekarang ada juga yang resisten dengan AI, karena memang AI ini juga banyak yang aneh-aneh, halusinasi segala macam, outputnya juga. Dan ada istilah baru namanya work slop. Jadi work slop itu adalah fenomena di mana waktu para staff itu malah lebih banyak terbuang untuk mengkoreksi output AI yang ngaco, yang halusinasi. Jadi kalau dikerjain manual, ternyata sebetulnya malah lebih cepat gitu. Jadi itu juga ada fenomena baru. Jadi di situ pentingnya kita pintar-pintar membalance gimana cara pemakaian AI yang benar sehingga outputnya juga benar. Jadi prompt engineering itu jadi salah satu life skill yang penting. Tapi ya betul, sejujurnya saya nggak suka juga pakai AI untuk coding. Tapi kalau kita programmer ya mungkin itulah nasib kita saat ini. Salah satu solusinya mungkin saya bisa sarankan adalah membuat hobi coding sendiri. Jadi oke lah di kantor kita harus codingnya pakai AI. Lalu di rumah kita punya proyek pribadi sendiri codingnya, dan itu murni hand by hand, line by line, itu semuanya handmade, dan mudah-mudahan itu bisa membantu mengurangi kekecewaan kita yang mungkin sehari-hari. Karena di hidup ini salah satu prinsip yang paling penting adalah paling pertama itu prioritas adalah do what you must. Second, kedua baru do what you want. Jadi nasihat be yourself itu menyesatkan, karena itu harusnya nomor 2. Di dunia ini kita harus bisa melakukan pengorbanan. Jadi kalau kita mau sukses kita harus do what we must. Do what we want itu kedua. Kalau yang must-nya itu udah sukses semua. Akan selalu ada kompromi, pengorbanan, ketidaksesuaian. Misalnya saya orang open source,
tapi ternyata solusi paling tepat untuk suatu kasus adalah software proprietary dari vendor ini. Ya saya akan jujur ke klien saya bilang yang kita perlu ini Pak, biayanya sekian, ini. Walaupun dalam hati saya nggak suka dengan itu gitu. Tapi suka tidak sukanya saya nggak relevan di situ. Saya harus mengerjakan itu. Jadi teman-teman saya itu banyak yang jagonya nggak buru-buruan, mereka tuh di IT itu udah level dewa. Tapi mereka selalu mengerjakan what they want. Hasilnya amburadul nggak buru-buruan, nggak ada yang jadi teman-teman itu. Padahal kalau ngobrol dan dia ngoprek, ini sih level dewa gitu. Tapi mereka mengerjakan cuma yang mereka mau, kacau balau hidupnya, istri dan anak-anaknya gitu korban. Jadi memang itulah namanya manusia, juga praktisi IT, memang setiap hari akan selalu ada pengorbanan kita, tapi ya itulah jalan suksesnya. Kita harus bisa memprioritaskan. Yang harus kita kerjakan prioritas nomor 1, yang kita ingin kerjakan prioritas nomor 2. Terima kasih. Oke, mungkin karena waktu juga ya kita bisa selesaikan kuliah kamu hari ini ya. Sebelum teman-teman keluar tadi ya, Wimasnya itu berarti bikin ringkasan sekarang ya. Bikin ringkasan harus submit di Skele, jangan lupa sebagai nilai partisipasi. Sebelum kita tutup ada oleh-oleh sedikit Pak dari fakultas, mungkin Pak Erik bisa mewakili. Dan kemudian kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Mungkin kita foto di sini aja kali ya. Pak Hari.